Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Cindy Melitasari, Fitri, dan Aulia Uswatun Hasanah. Di sini kami akan membahas mengenai instrumen evaluasi pendidikan, mata kuliah evaluasi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Irni Latifa MPD. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian instrumen evaluasi atau instrumen penilaian hasil belajar, yang merupakan alat atau ukur yang digunakan untuk mengumpulkan ataupun mengolah informasi mengenai pencapaian hasil belajar para peserta didik. Pada materi ini terdapat instrumen evaluasi non-tes. Nah, untuk pengertian dari instrumen non-tes dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang bersifat komprehensif. Artinya, instrumen non-tes dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari responden, sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotoris. Berarti, instrumen evaluasi jenis non-tes ini diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mempermudah pihak-pihak tertentu untuk memperoleh kualitas atas suatu objek dengan menggunakan teknik non-tes. Pada instrumen non-tes, terdapat cara perancangannya. Untuk yang pertama, menganalisis setiap variabel menjadi subvariabel, kemudian mengembangkannya menjadi indikator-indikator. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen dengan memahami tentang variabel dan indikator penelitiannya. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Nah, kisi-kisi instrumen diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item instrumen. Pada kisi-kisi tersebut harus mencakup ruang lingkup materi variabel penelitian, jenis-jenis pertanyaan, banyaknya pertanyaan, serta waktu yang dibutuhkan. Yang keempat, berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun, langkah selanjutnya yaitu menyusun item pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen yang akan digunakan. Yang selanjutnya yaitu menguji cobaan instrumen untuk mengetahui tingkat reliabilitas serta validitas dan keterbacaan setiap itemnya. Pada instrumen penelitian, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunannya. Yang pertama, masalah dan variabel yang diteliti, termasuk indikator variabel, harus jelas dan spesifik. Yang kedua, sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamannya harus diketahui terlebih dahulu. Yang ketiga, keterangan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpul data, baik dari keajekan, kesahihan maupun objektivitasnya. Yang keempat, jenis data yang diharapkan dari penggunaan instrumen harus jelas. Dan yang kelima, mudah dan praktis digunakan tapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Dapat disimpulkan bahwa instrumen evaluasi merupakan alat atau ukur yang digunakan untuk mengumpulkan atau mengolah informasi mengenai pencapaian hasil belajar para peserta didik. Untuk instrumen non-tes dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang bersifat komprehensif. Artinya, instrumen non-tes dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari responden sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Cara perancangan instrumen non-tes yaitu menganalisis setiap variabel menjadi subvariabel, kemudian mengembangkannya menjadi indikator-indikator. Menetapkan jenis instrumen dengan memahami tentang variabel dan indikator penelitiannya. Lalu menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Nah, kisi-kisi instrumen diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item instrumen. Pada kisi-kisi tersebut harus mencakup ruang lingkup materi variabel penelitian, jenis-jenis pertanyaan, banyaknya pertanyaan, serta waktu yang dibutuhkan berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun. Langkah selanjutnya yaitu menyusun item pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen yang akan digunakan. Lalu menguji cobakan instrumen untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan
validitas, serta keterbacaan setiap itemnya. Itulah yang dapat kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.